Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Al-khalqu ala thalathati adrubin ami wa khosi wa khosul khosi. Itu kalau mau ditongolin tanwinnya boleh amiyun wa khosiyun wa khosul khosi. Al-khalqu ala talatati adrubin, manusia itu ini meskipun pakai bahasa khalqun, kita artiin manusia aja ya, karena kalau makhluk itu nanti lebih luas, bisa jadi hewan, bisa jadi tumbuhan, bisa jadi benda-benda, itu kan semuanya makhluk. Jadi meskipun di sini pakai kalimat makhluk, tapi langsung aja kita tujukan buat manusia. Manusia itu ala talatati adrubin, terbagi ke dalam 3 kelompok. Manusia itu terbagi dalam 3 kelompok. Nanti tinggal kita lihat kita masuk ke dalam kelompok yang mana. Ini pembagian kelompok dilihat dari sisi cara mereka beraktivitas sehari-hari. Jadi dalam beraktivitas sehari-hari, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Memang biasanya semuanya dibagi 3 tuh biasanya. Kayak waktu kemarin kita ngaji malam Selasa, itu manusia berkaitan dengan ilmu juga terbagi 3. Begitu Pak Guru ya? Ada yang alim, ada yang muta'alim, sama yang ketiganya rongo gitu. Terus juga dalam ibadah manusia juga terbagi 3. Ada yang tingkatannya tingkatan ibadah, ada yang tingkatannya tingkatan ubudiyah, ada yang tingkatannya tingkatan ubudah gitu. Ini dalam beraktivitas sehari-hari pun manusia terbagi ke dalam 3 kelompok gitu. Amiyun, yang pertama kelompok orang awam. Nah kita ada nih rata-rata kelompok orang awam. Jarang di kita yang sampai ke kelompok selanjutnya. Kebanyakan kita adanya di kelompok awam. Wa khosi, dan kelompok khusus. Wa khosul khosi, dan kelompok yang terkhusus, paling khusus. Itu kalau ibarat tribun stadion, ada yang kelompok VIP, ada yang kelompok VVIP gitu.
terkhusus. Kelompok awam, kelompok khusus, dan kelompok yang terkhusus. Khawasul khawas atau akhosul khos, terserah dah sebutannya. Tinggal kita lihat kita selama ini dalam beraktivitas di kehidupan kita sehari-hari, kita masuknya kelompok mana. Nah, kalau kata Pak Lurah mah ya dasarnya kalau mati syahid gitu. Sampai kalah kita rumahnya udah. Fal'ami huwal muslimul muttaqi ya'khudhu syar'a biyadihi yaltazimu syari'ata wala yufariquha ya'malu biqaulillahi ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Udah tuh. Fal'ami huwal muslimul muttaqi, maka kelompok orang awam itu huwal muslimul muttaqi, yaitu orang muslim yang bertakwa. Ini takwa aja masih masuk awam, Ustaz. Lah kita rupanya belum masuk pisan ini. Yaitu orang muslim yang takwa. Orang takwa itu gampang ngelihat cirinya. Kalau kita lihat surah Al-Baqarah yang pertama, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu petunjuk untuk orang-orang takwa. Orang takwa itu seperti apa sih sifatnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama, orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, beriman kepada hari kiamat, beriman bahwa kepada adanya padang mahsyar, yakin bahwa nanti amal kita akan dihisab, yakin bahwa nanti kita semua akan menerima buku catatan amal kita, yakin bahwa nanti semua amal kita bakal ditimbang di mizan, yakin adanya nikmat kubur, yakin adanya siksa kubur, yakin adanya alam kubur dan alam barzakh, yakin adanya surga dan neraka, yakin adanya pahala dan dosa. Itu yang pertama tuh, ciri orang takwa. Beriman kepada semua hal yang gaib. Hal yang gaib bukannya medi, Mang Supri, bukan. Hal yang gaib medi entar lagi. Hal yang gaib artinya hal-hal yang berkaitan dengan tauhid samawi atau tauhid sam'iyah gitu. Samawi dah, tauhid sam'iyah. Yang kedua, ciri orang takwa wa yuqimunas sholata,
mereka mendirikan sholat dengan menyempurnakan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya serta sunnah-sunnahnya. Itu orang takwa. Yang kedua cirinya. Yang ketiga, wa mimma rozaqnahum yunfiqun, suka menginfakkan anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Itu ciri orang takwa di surah Al-Baqarah. Nanti ada lagi orang takwa, cirinya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i, yang selalu menginfakkan hartanya baik ketika lapang, baik ketika senang, ketika mudah maupun lagi sempit maupun lagi sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, suka menahan emosinya, suka menahan amarahnya, bisa menahan amarahnya. Itu ciri orang takwa. Kagak gesek-gesek emosi mulu, marah mulu. Ngomong ongko emang biasanya begitu. Kalau dia rada langka, emosi rada naik. Itu cirinya yang selanjutnya itu wal kaziminal ghaiza, selalu menahan emosi dan amarahnya. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu ciri orang takwa. Nah, yang paling repot yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan di situ artinya orang takwa itu meskipun dia dijahatin, meskipun dia disakitin, tetap dia berbuat baik kepada orang yang nyakitin, kepada orang yang zolimin dia, kepada orang yang jahat sama dia. Itu orang takwa tuh, ciri-cirinya. Nah, orang awam yaitu orang muslim yang takwa. Udah masuk bang dikit. Apalagi kalau kita lihat definisi takwa menurut ulama tasawuf. Takwa menurut ulama tasawuf yaitu at-takhalli 'anir radha'il wat tahalli bil fadha'il, membuang sifat-sifat buruk dari dalam hati dan menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji. Udah kagak degik lagi sama orang lain, kagak hasad, kagak gedeg sama orang lain, udah kagak kibir, kagak sombong, udah enggak ujub, enggak riya, udah enggak gila hormat, udah enggak gila jabatan, udah enggak ngarepin dibagi mulu, udah enggak serakah, udah enggak pelit gitu. Itu orang takwa, bisa membuang sifat-sifat buruk dari dalam hatinya. Kalau ngeliat ke situ kita belum masuk awam acan-acan ini. Gimana Ustaz? Nambahin. Jelas itu. Ya khudhu syar'a biyadihi. Dia memegang tuntunan-tuntunan syara dengan tangannya. Dalam beraktivitas sehari-hari dia betul-betul memegang tuntunan syara. Dalam hal apa aja, bukan cuma masalah sholat, bukan cuma dalam masalah puasa, zakat, haji, bukan cuma masalah itu doang, tapi dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dia betul-betul memegang tuntunan syara. Apa yang dibolehkan oleh syara, apa yang dibolehkan menurut Islam dia kerjain, apa yang dilarang oleh syara dia tinggalin.
dia betul-betul memegang tuntunan syara dalam kehidupannya. Makanya kalau kita dengerin juga definisi takwa menurut ulama fikih yang sering dibacain sama khotib-khotib itu, at-taqwa huwa imtitalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Pokoknya dalam kehidupan sehari-hari yang jadi patokan dia, yang jadi pegangan dia itu tuntunan syara. Kalau memang ini dibolehkan oleh agama dia kerjain, kalau nggak dibolehin nggak dikerjain. Ya khudus syar'a biyadihi. Ya kalau kita kan kadang-kadang masih suka ngakal juga, padahal menurut agama ini dilarang, nggak boleh, cuma karena kita butuh ujung-ujungnya kita kerjain juga, karena kita seneng ujung-ujungnya kita kerjain juga. Kalau begitu berarti kita belum masuk kelompok awam macan-macan. Kata Ustaz Satiri, kita masuk kelompok mana ini? Awam baca kagak. Udah tuh. Yaltazimu syari'ata, dia tidak pernah terlepas dari syariat. Wala yufarikuha, dan tidak pernah terpisah darinya. Pokoknya selalu menerapkan hukum syariat, selalu menerapkan syariat dalam semua aktivitasnya. Nggak pernah ada satu langkah pun dari aktivitas yang dia kerjakan yang terlepas dari syariat, yang terlepas dari hukum syara. Semuanya betul-betul sesuai tuntunan. Pokoknya yang halal dia ambil, yang haram dia tinggalin. Kalau kita kan masih kenal ada yang namanya halal. Udah tuh. Tidak pernah terlepas dari syariat dan tidak pernah terpisah darinya. Ya'malu biqaulillahi ta'ala, dia mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, dan apa yang diperintahkan oleh Rasul kepada kalian maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul dari kalian fantahu maka tinggalkanlah. Pokoknya prinsipnya begitu. Yang dibolehkan oleh agama dia kerjain, dia ambil. Yang tidak dibolehkan oleh agama dia tinggalin. Yang halal menurut agama, menurut Rasul dia ambil. Yang haram menurut Rasul, menurut agama dia tinggalin. Itu orang awam. Dalam dia beraktivitas sehari-hari, terus berpegang teguh dengan hukum-hukum syara.
untuk orang awam. Jelas itu dah. Mang Budin nambahin nggak cukup? Pak Guru cukup. Mang Ajudin boleh? Agak. Pak Joman nggak cukup. Pak Lurah kali? Enggak. Mang Nurdin? Udah tuh. Fa idza tamma hadza fi haqqihi wa amila bihi zahiran wa batinan sara qalban munawwaran yabsuru bihi. Fa idza tamma hadza, maka apabila telah sempurna hal ini, fi haqqihi, pada dirinya, wa amila bihi zahiran wa batinan, dan dia mengamalkannya secara zahir dan batin, soro qalban munawwaran, jadilah hatinya hati yang bercahaya, yang bersinar, yabsuru bihi, yang dia melihat dengannya. Kalau kita sudah betul-betul berpegang teguh kepada hukum-hukum syara dalam semua aktivitas kita, betul-betul berpegang teguh kepada syariat, maka nanti lama-kelamaan hati kita akan bercahaya. Fa idza akhadha syai'an min yadi syar'i istaghna qalbuhu wa talaba ilhamal haqqi ta'ala li'anna ilhamahu amun fi kulli syai'in. Fa idza akhadha syai'an, maka apabila dia mengambil sesuatu, min yadi syar'i, dari tangan-tangan syara, istaghna qalbuhu, akan merasa cukup hatinya, hatinya akan merasa cukup. Wa talaba ilhamal haqqi ta'ala, dan dia mencari ilham Allah Ta'ala, mencari ilham dari Allah Ta'ala. Li'anna ilhamahu amun fi kulli syai'in, karena sesungguhnya ilham dari Allah itu merata dalam segala sesuatu. Udah tuh. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala,
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikan ilham kepada nafsu, baik itu keburukannya dan ketakwaannya. Ayo udah tanyain, Mang Budin udah paham itu? Bang Ori udah paham itu? Yang mana yang belum paham? Hah? Ilham itu keyakinan di hati kita, Pak Guru. Keyakinan. Tadi kan orang awam itu pada dasarnya dia beraktivitas mengikuti tuntunan syara. Selama itu hal yang halal dia ambil, kalau itu haram dia tinggalin. Biar sebanyak apapun, kalau itu halal dia ambil. Kalau orang awam tuh, yang penting halal kan, boleh kerja. Nanti lama-kelamaan begitu dia sudah betul-betul menjalankan tuntunan-tuntunan syara, hatinya mulai bercahaya, muncul ilham di dalam hatinya. Akan muncul ilham di dalam hatinya. Ilhamnya seperti apa? Mulai dah muncul keyakinan dalam hatinya bahwa apa yang kita dapatkan ini bukan boleh usaha kita, bukan boleh kerja kita, bukan boleh dagang kita. Apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita dapatkan dari kerja kita, itu semuanya hakikatnya milik Allah. Itu semua hakikatnya dari Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena kita yang nyari, bukan karena kita yang dagang. Gitu bagus. Muncul ilham seperti itu dalam hatinya, muncul keyakinan seperti itu dalam hatinya. Jadi hatinya merasa cukup, tidak merasa memiliki. Ini bukan boleh saya, ini bukan karena saya kerja keras, ini bukan karena saya yang pinter dagang, ini bukan karena saya yang pintar usaha, bukan. Semuanya murni anugerah Allah. Gitu bagus. Muncul ilham seperti itu di hatinya. Kalau yang pertama kan tadi dia memang berpegang teguh dengan tuntunan syara, cuma masih meyakini bahwa apa yang dia dapatkan ini ya emang boleh dia kerja, emang boleh dia dagang, emang boleh dia usaha. Selama itu halal ya dia ambil, kalau yang haram ya dia tinggalin. Orang awam begitu. Cuma belum punya keyakinan di hatinya bahwa ini hakikatnya anugerah dari Allah. Gitu. Makanya begitu udah makin sempurna kondisi hatinya mulai bercahaya, muncul ilham dalam hatinya. Allah berikan ilham ke dalam hatinya merasa cukup, merasa bahwa ini bukan boleh dia, tapi murni anugerah Allah. Kalau kita kan selama ini apa yang kita terima hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, kita yakini bahwa ini ya boleh saya usaha, boleh saya kerja. Kalau kita kan selama ini masih begitu. Kita mancing dapat ikan, kita yakinnya lah emang umpan saya yang cakep, bukan karena diberikan oleh Allah.
Kita buka warung, banyak yang datang, emang warung saya yang tempatnya strategis, bukan dikirimin sama Allah gitu. Selama ini kita masih punya keyakinan seperti itu. Makanya kita tadi saya bilang, kita mah kebanyakan masih ada di dalam kelompok awam, karena masih meyakini bahwa apa yang kita dapatkan hari ini itu hasil usaha kita, bukan anugerah yang Allah berikan buat kita. Kalau sudah makin sempurna, nanti lama-kelamaan Allah munculkan tuh di hatinya keyakinan seperti itu, keyakinan bahwa ini semua merupakan anugerah dari Allah, bukan boleh saya nyari, bukan boleh saya usaha. Jadi begitu Pak Guru, ilhamnya begitu. Pokoknya baiknya dan buruknya itu semua ilham dari Allah, anugerah dari Allah. Iya, kalau ini udah masuk ke tingkatan kedua, tingkatan khusus. Kalau sudah bisa meyakini bahwa apa yang kita terima hari ini merupakan anugerah dari Allah, berarti kita mulai masuk ke tingkatan kedua, ke kelompok kedua, kelompok khusus. Cuma kan jarang banget Pak Guru. Jangankan sampai yang nggak ngaji, kita dah yang tiap malam ngaji tetap aja kadang-kadang lupa itu, bahwa apa yang kita dapatkan ini anugerah dari Allah, lupa. Makanya kadang-kadang suka ngeluh, perasaan kita kerja udah bener banget, perasaan kita kerja udah rajin banget, kok hasilnya timbang segini. Padahal kalau dia yakin ini anugerah dari Allah, nggak bakal ngeluh, ya emang dikasihnya segini. Bukan boleh usaha kita, bukan boleh kerja kita. Emang hari ini Allah ngasihnya segini, ya udah kita terima gitu. Begitu Pak Guru. Ini masuk tingkatan khusus. Jadi gimana Bang Udi? Apa Bang Udi? Lain. Kalau petunjuk mah itu hidayat, kalau ilham itu cakrim. Kalau petunjuk biasanya berkaitan dengan ilmu Mang Budin. Kalau ilham ini umum, luas, bisa dalam hal apa aja. Ntar coba kita terusin lagi biar paham kenapa ilham ini saya artikan seperti itu. Itu jelas. Jadi begitu kita sudah betul-betul menjalankan tuntunan syara, nanti lama-kelamaan Allah munculkan keyakinan di hati kita bahwa apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita terima hari ini, semuanya merupakan anugerah dari Allah. Makanya biasanya begitu udah masuk ke dalam kelompok kedua, itu udah nggak bakal malas lagi kerjanya, karena dia tetap beraktivitas sebaik mungkin, dia beraktivitas sekeras usahanya, sekuat tenaganya, tapi hasilnya dia serahkan kepada Allah. Itu. Jadi udah nggak malas lagi. Kayak waktu saya ngaji malam Selasa itu ada tingkatan ibadah. Kalau yang masih dalam kelompok ibadah itu masih terpaksa ibadahnya. Tapi kalau udah masuk ke tahapan ubudiyah dan ubudah, itu udah nggak ada terpaksanya lagi. Udah semangat yang muncul. Nah, ketika kita sudah masuk kelompok khusus, kelompok khawas, maka dalam beraktivitas sehari-hari udah nggak ada malesnya lagi. Yang ada semangat.
Karena Allah memerintahkan kita untuk beraktivitas. Masalah hasil mah, yaitu mah terserah Allah aja. Mau dikasih banyak ya terserah Allah, dikasih sedikit ya terserah Allah. Yang penting tugas saya beraktivitas semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Kalau sudah masuk tingkatan kedua, tingkatan khusus. Fayattaqi qalbuhu wa yanzuru ilhamal haqqi ta'ala. Maka menjadi takwa hatinya dan dia memandang kepada ilham Allah Ta'ala. Jadi yang takwa bukan cuma badannya doang, hatinya pun sudah takwa. Begitu badannya terus menerapkan tuntunan-tuntunan syara, begitu badannya sudah takwa, lama-kelamaan hatinya pun ikut takwa. Hatinya menjadi takwa sehingga dia selalu memandang kepada ilham Allah Ta'ala dalam semua aktivitasnya. Pokoknya tugas dia mah berusaha, tugas dia ikhtiar, tugas dia bekerja semaksimal mungkin. Apa yang dia dapatkan semuanya tergantung ilham dari Allah Ta'ala. Begitu. Itu masuk ke kelompok kedua tuh. Wa alamatuhu bi akhdhi zahiril amri wa huwa anna ma fi dukkani hadzal muta'ayyishi milkun lahu wa biyadihi. Hampir lubang rokok saya. Masih lama kan ya? Masih lama. Wa alamatuhu, dan tandanya, tanda bahwa hatinya sudah menjadi takwa, dan tanda bahwa dia sudah selalu memandang kepada ilham dari Allah Ta'ala, bi akhdhi zahiril amri, dengan mengambil bagian zahir permasalahan ini. Wa huwa anna ma fi dukkani hadzal muta'ayyish, yaitu bahwa apa yang ada di pasar orang-orang yang berniaga ini, milkun lahu wa biyadihi, itu milik Allah dan berada di dalam kekuasaan Allah. Tandanya seseorang sudah memandang kepada ilham Allah Ta'ala, bahwa dia punya keyakinan semua yang ada di pasar ini milik Allah dan berada di dalam kekuasaan Allah. Gimana Bang Nurdin? Rame atau sepinya toko, banyak atau sedikitnya pelanggan,
gede atau kecilnya keuntungan yang kita dapatkan di pasar, itu semua berada di dalam kekuasaan Allah. Jadi begitu Pak Guru. Annama fi dukani hadzal muta'ayyishi milkun lahu wa biyadihi. Begitu Ustaz. Ustaz Satiri datang kondangan, mau dapatnya gede atau kecil, banyak atau sedikit, dia yakin bahwa itu berada dalam kekuasaan Allah. Kalau dapatnya banyak berarti emang lagi dijatahin banyak oleh Allah. Kalau dapatnya dikit berarti emang lagi dijatahin dikit sama Allah. Gitu. Bang Uri dapat proyek banyak, ya emang berarti lagi dikasih banyak oleh Allah. Dapat proyek banyakan lagi berarti emang lagi dikasih sama Allah. Begitu Bang Budin, baru masuk ke tingkatan khusus. Kita meyakini bahwa semuanya itu milik Allah dan berada di dalam kekuasaannya Allah. Tugas kita mah sebagai manusia cuma ikhtiar. Tugas kita mah sebagai manusia cuma usaha dengan sebaik mungkin. Kalau masalah hasilnya itu mah tergantung kekuasaan Allah dan ketetapan Allah. Begitu. Itu orang khawas namanya. Gitu Pak Guru. Jelas ya? Mang Ayat udah paham itu. Mang Lukman udah paham Lukman? Insya Allah paham guru gitu. Makanya kita latih diri kita. Kalau kita sudah bisa mengikuti semua tuntunan syara dalam kehidupan kita, kemudian kita latih diri kita untuk menanamkan keyakinan seperti ini agar kita meningkat menjadi kelompok khusus. Jangan jadi awam mulu, meningkat ke kelompok yang kedua, kelompok khusus. Kita tanamkan keyakinan bahwa tugas kita cuma sekedar ikhtiar dengan sebaik mungkin. Hasilnya itu tergantung ketetapan Allah. Karena semua yang ada di dunia ini merupakan milik Allah dan berada di dalam kekuasaan Allah. Begitu Bang Adi. Summa yarji'u wa yastadi'u nuru qalbihi wa yanzuru ma indahu fi dzalika wa hadza ba'da faradihi minal amali bisyar'i inda quwwati imanihi wa tauhidihi ba'da khuruji qalbihi minad dunya wal khalqi wa qat'i fayafiha wa uburi buhuriha. Thumma yarji'u, kemudian dia kembali ke awal ya. Artinya dia terus berpegang teguh dengan tuntunan syara, kembali ke awal. Kemudian dia kembali
wa yastadi'u nuru qalbihi, dan memancarlah cahaya hatinya. Wa yanzuru ma indahu fi dzalika, dan dia memandang apa yang ada di sisi Allah fi dzalika, pada semua hal tersebut. Itu fi dzalika, dzalikanya tadi tuh fi dukani hadzal muta'ayyish, memancar cahaya hatinya dan dia memandang apa yang ada di sisi Allah pada semua hal tersebut, semua hal itu. Wa hadza ba'da faraghihi minal amali bisyar'i, dan ini semua bisa dia rasakan setelah dia sudah betul-betul selesai dari mengamalkan tuntunan-tuntunan syara. Ini semua bisa dia rasakan setelah dia selesai mengamalkan tuntunan-tuntunan syara. Kalau kita sudah bisa betul-betul menerapkan tuntunan syara dalam kehidupan kita, tidak pernah terlepas dari syariat dalam kehidupan kita, nanti lama-kelamaan akan muncul keyakinan di hati kita bahwa semua yang ada di dunia ini milik Allah dan berada di dalam kekuasaan Allah. Akan muncul keyakinan itu kalau kita sudah bisa terus berpegang teguh kepada hukum-hukum syara. Inda quwwati imanihi wa tauhidihi, ketika sudah kuat imannya dan tauhidnya. Ya, karena lagi-lagi yang bisa meyakini bahwa semua ini berada di dalam kekuasaan Allah ya hanya orang-orang yang punya keimanan yang kuat. Kalau kita belum punya keimanan yang kuat, sulit itu buat yakinnya. Udah tuh. Makanya kadang-kadang kita kalau lagi usaha ngerasa tersaingi, gitu. Takut kalau ada orang buka usaha yang sama sama kita udah ketakutan duluan. Gitu. Ya, padahal kan kalau kita yakinin lagi, ya semuanya rezekinya sudah diatur oleh Allah. Meskipun dagangannya sama, ya tetap rezekinya masing-masing. Nggak bakal ketuker. Kalau emang rezeki kita banyakkan dari dia, ya tetap Allah bakal ngirim pelanggan yang lebih banyak buat kita. Kadang-kadang udah takut duluan karena keyakinan kita yang lemah. Kopinya diminum Ustaz? Kopinya diminum kopinya. Hah? Nggak pernah pusing. Iya kan, makanya kita masih awam, Bang Udin, masih puyeng mulu. Ya tadi tuh pengen punya duit periang langsung. Apa nggak ada pikirannya? Betul. Makanya tingkatin, latih hati kita untuk bisa meyakini hal ini.
bahwa semuanya berada di dalam kekuasaan Allah. Tugas kita sebagai manusia yang penting ikhtiar dengan semaksimal mungkin, usaha dengan sebaik mungkin. Itu tugas kita. Ba'da khuruji qalbihi minad dunya wal khuluqi. Setelah hatinya keluar dari dunia dan makhluk. Kalau kita kan hati kita masih terikat sama makhluk, masih ngandelin kemampuan kita, masih ngandelin kebisaan kita, masih ngandelin kemampuan kita, ngandelin kepinteran kita. Itu kan makhluk-makhluk yang ada di hati kita. Ditambah lagi masih banyak dunianya, masih banyak kepengenannya, masih banyak kehobiannya. Keluarin itu semua dari hati kita, baru bisa yakin bahwa semua ini berada dalam kekuasaan Allah. Jangan ngandelin kekuatan kita. Ikhtiar ya kudu sebaik mungkin, tapi ingat hasil yang kita dapatkan dari ikhtiar itu semuanya bergantung ketetapan dan ketentuan Allah gitu. Bukan berarti jadi malas-malesan ikhtiarnya, bukan. Tetap ikhtiarnya semaksimal mungkin. Tapi yang perlu kita tanamkan bahwa hasil dari ikhtiar itu tergantung Allah. Jangan ngandelin kemampuan kita dan kekuatan kita. Waqat'i faya fiha, dan melewati gurun pasirnya, wa uburi buhuriha, dan menyeberangi lautannya. Ini kiasan ini ya, karena ibarat kehidupan ini kayak kita lagi berjalan di sebuah gurun pasir, atau ibaratnya kayak kita lagi nyeberangin laut. Kiasan. Hina idin ya'tihi subhu, ya'tihi nurul iman. Ketika sudah seperti ini, ya'tihi subhu, fajar akan menyingsing di hatinya. Ya'tihi nurul iman, akan datang, akan muncul cahaya keimanan di hatinya. Meskipun yang disebut subuh, tapi yang dimaksud paginya ya, fajarnya, cahaya mataharinya, sehingga hatinya terang, hatinya yakin kepada kekuasaan Allah. Kagak puyeng mulu, kagak pusing mulu, kagak gelap mulu hatinya. Ibarat kalau kayak malam nggak ada lampu, nggak ada penerangan, kan kita kayak orang keder. Tapi kalau sudah ada cahaya keimanan di hatinya, itu kayak ibarat kita nemuin pagi, mau kemana aja udah kagak keder, udah kelihatan jalannya, udah kelihatan arah yang kita tuju, karena udah ada cahaya keimanan. Nurul qalbi min rabbihi ta'ala, cahaya hati dari Tuhannya, dari Allah Ta'ala. Nurul amali, cahaya amal. Nurus sobri, cahaya ketekunan, cahaya kesabaran.
Lagi-lagi ya, inget nih, sabar bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Sabar itu artinya tekun dan giat. Ingetin lagi biar jangan lupa arti sabar. Nurut tu'adati, cahaya kehati-hatian, wattuma'ninati, dan ketenangan. At-tu'adah itu asal katanya pelan-pelan, lawan katanya buru-buru. Kalau al-ajalah itu buru-buru tanpa perhitungan yang matang. Kalau at-tu'adah itu penuh dengan ketelitian dan kehati-hatian. Itu at-tu'adah artinya cahaya kehati-hatian dan ketenangan. Kullu hadhihi tamarati ba'da adai huquqi syar'i wa barakati mutaba'atihi. Semua buah yang dia rasakan ini, kullu hadhihi tamarati, semua buah yang dia rasakan ini, ba'da adai huquqi syar'i, setelah dia betul-betul menunaikan kewajiban-kewajiban syaraknya, wa barakati mutaba'atihi, dan keberkahan dari mengikuti tuntunan syarak. Keyakinan akan muncul di hati kita dan akan kuat keyakinan itu di hati kita setelah kita betul-betul berpegang teguh dan menjalankan hukum-hukum syarak, tuntunan zahir, baru akan muncul keyakinan itu. Kenapa mungkin selama ini keyakinan itu belum kuat juga di hati kita, belum muncul juga di hati kita? Ya mungkin penyebabnya karena tuntunan syarak yang zahirnya pun belum betul-betul kita terapkan di kehidupan kita, makanya belum muncul keyakinan itu. Dah jam 2 cukup ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau namain nggak? Bagus. Ini baru 2 kelompok nih, kelompok awam sama kelompok khusus. Besok berarti terakhir yang kelompok terkhusus. Wa ammal abdalu wa hum khawasul khawasi, itu kelompok ketiga dah. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.